Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang harus selalu kita yakini bahwa setiap hidup kita, setiap waktu yang kita lalui, setiap tempat yang kita berada di sana, kita tidak pernah lepas dari nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa. Sebagai di antara bukti bahwa kita masih selalu diliputi rahmat dan nikmat Allah Ta'ala, di saat ini, di hari Jumat ini kita masih diberikan usia, masih diberikan umur. Dan kita semua yakin dan sudah mengetahui bahwa ketika Allah Ta'ala masih memberi kita usia di hari Jumat, itu pertanda bahwa Allah Ta'ala masih berkehendak untuk memberikan kepada kita semua ampunannya selama satu pekan ke belakang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Rasulullah SAW menerangkan bahwa fungsi dari sholat 5 waktu, fungsi dari ibadah Jumu'ah, dan fungsi dari ibadah Ramadan itu adalah untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu-waktu tersebut. Tapi dengan satu syarat, idza jatunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Artinya ketika di hari Jumat kita masih diberi usia, itu adalah kasih sayang dari Allah Ta'ala untuk kita semua, agar kita kembali mendapatkan ampunannya selama sepekan ke belakang. Tinggal sekarang terserah kepada kita, apakah kesempatan yang Allah berikan berupa ampunan sepekan ke belakang itu mau kita ambil atau tidak. Itu semua terserah kepada kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata cara mendapatkannya itu adalah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, siapa yang mandi di hari Jumat, atau siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke masjid dengan tenang. Dengan tenang berarti tidak terburu-buru, tidak kesiangan gitu ya. Sampai di masjid, kemudian dia sholat sunnah berapa rakaat sebanyaknya, semampu dia. Mau 2, mau 4, mau 6, terserah. Sampai kemudian imam naik ke atas mimbar, kata Rasulullah SAW, untuk berkhutbah. Dia mendengarkan dengan baik. Lalu sampai sholat selesai, dia sholat dengan khusyuk, maka kata Rasulullah SAW, orang itu mendapatkan ampunan Allah selama sepekan ke belakang, ditambah 3 hari. Kita semua tahu bahwa sepekan itu 7 hari, ditambah 3 hari berarti 10 hari. Artinya orang yang diterima ibadah Jumatnya oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan Allah selama 10 hari. Kita berharap saja, kita berandai saja, seandainya Allah Ta'ala menerima semua ibadah Jumat kita selama sebulan. Sebulan itu berarti ada kurang lebihnya 4 Jumat, berarti 40 hari
kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal satu bulan hanya ada 30 hari. Di sini kita bisa melihat betapa Allah Maha Pemurahnya, betapa Allah Maha Pengampunnya, betapa Allah sangat menyayangi kita sampai diberi waktu ampunan yang sebanyak itu. Cuma tadi tergantung kepada kita sekarang, mau diambil atau tidak. Kalau mau diambil, mari kita selalu perbaiki ibadah Jumat kita. Kita usahakan bahwa ibadah Jumat kita ini tidak telat. Apa hitungannya telat? Sebelum adzan dikumandangkan kita sudah berada di masjid. Sebelum khutbah dimulai kita sudah berada di masjid, karena disitulah ampunan Allah Ta'ala yang tadi dijanjikan Rasulullah SAW akan kita dapatkan. Apalagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan orang yang datang duluan ke masjid ketika Jumatan. Orang yang datang di saat pertama, kata Rasulullah, seperti mendapatkan pahala orang yang berkurban seekor unta. Orang yang datang di saat kedua seperti orang yang berkurban seekor sapi. Di saat ketiga seekor kambing. Di saat keempat seekor ayam. Di saat kelima seperti orang yang berkurban sebutir telur. Kapan itu saat kelima? Dan Rasulullah SAW hanya menyebutkan 5 waktu saja keutamaan datang untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Kata para ulama, saat kelima adalah sesaat sebelum imam naik ke atas mimbar. Di sesaat sebelum naik ke atas mimbar itu adalah waktu terakhir, waktu kelima, yang mana pahalanya sama dengan orang yang berkurban sebutir telur. Ustaz, bagaimana dengan orang yang datang ketika imamnya sedang berkhutbah? Wallahu a'lam. Rasulullah tidak menyebutkan pahalanya. Rasul hanya menyebutkan pahala sampai orang yang datang sebelum khutbah dimulai. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan ampunan Allah selama 10 hari ke belakang, mari kita usahakan bahwa datang kita ke Jumatan itu, ke masjid itu sebelum khutbahnya dimulai. Insya Allah siapa yang melakukan itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, pulang Jumatan sudah diampuni dosa-dosanya 10 hari ke belakang kemarin. Asalkan, kata Rasulullah, idza jatuni batil kabair, selama sudah bertobat dari dosa-dosa besarnya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama rahmani Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalam penggalan ayat tadi, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita semua tentang orang-orang yang mencintai sekutu-sekutu Allah. Kemudian di pertengahan ayatnya Allah Ta'ala menerangkan tentang orang yang kebalikannya, yaitu orang-orang beriman yang cintanya kepada Allah sangat-sangat besar. Jamaah salat Jumat yang sama-sama rahmani Allah, berbicara tentang cinta kepada Allah. Mungkin kita sering mendengar ini gitu ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita pahami bersama adalah bahwa cinta kita kepada Allah itu hukumnya yang pertama adalah wajib. Jadi cinta kita kepada Allah itu bukan pilihan. Beda mungkin dengan cinta kita kepada istri, cinta kepada anak gitu ya. Mungkin kadang muncul, kadang tidak. Tapi cinta kita kepada Allah itu bukan pilihan, itu suatu keharusan, itu satu kewajiban. Itu yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, cinta kita kepada Allah Ta'ala berbeda dengan cinta kita kepada makhluk. Cinta kita kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada teman, yang satu perjuangan gitu ya. Itu berbeda dengan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Cinta kita kepada istri khususnya itu pasti akan bercampur dengan hawa nafsu. Itu sudah pasti gitu ya. Karena memang itu yang Allah catat dalam Al-Qur'an. Ar-Rum 21 menerangkan itu. Bahwa di antara tujuan menikah adalah untuk menenangkan jiwa para laki-laki gitu ya. Karena para laki-laki itu diberikan sifat syahwat yang besar terhadap lawan jenisnya. Maka dengan menikah itu litaskunu ilaiha, kata Allah,
Tujuan menikah itu supaya membuat syahwat laki-laki itu sakinah, menjadi tenang. Karena sudah menikah. Tetapi cinta kita kepada Allah tidak seperti itu. Cinta kita kepada Allah bukan juga seperti cinta kepada orang tua. Saya yakin cinta kita pada orang tua itu akan muncul karena kita menyadari orang tua yang sudah mendidik kita, sudah merawat kita. Tapi terkadang cinta itu hilang ketika kita menyadari bahwa di orang tua kita ada kekurangan, bahwa kita mungkin pernah disakiti, bahwa kita pernah dimarahi, hilanglah mungkin kecintaan kita pada orang tua itu. Tapi cinta kita kepada Allah Ta'ala, kapan Allah Ta'ala mendolimi kita? Kapan Allah Ta'ala bersikap tidak adil kepada kita? Kapan Allah Ta'ala menyakiti kita? Maka jawabannya pasti tidak pernah. Maka wajar kalau Allah Ta'ala meminta kita mencintainya tanpa batas waktu. Wajar kalau Allah Ta'ala menjadikan cinta kita kepada Allah sebagai kewajiban kita kepadanya. Hanya mungkin muncul pertanyaan kepada kita bahwa bagaimana cara mencintai Allah itu? Nah, kaitannya dengan ayat yang tadi. Ketika Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bahwa orang-orang itu ada di antaranya, yang dimaksud oleh Allah di sini adalah orang-orang musyrik. Bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan sekutu bagi Allah. Sekutu seperti apa? Sekutu di mana mereka itu mencintainya seperti mencintai Allah. Di antara para ulama ahli tafsir ada yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mencintai Allah dalam ayat itu adalah menyembahnya, beribadah kepadanya. Artinya di antara manusia itu ada yang menjadikan sekutu bagi Allah, di mana mereka menyembahnya seperti menyembah Allah. Di mana mereka beribadah kepadanya seperti beribadah kepada Allah. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mencintai Allah Ta'ala itu tiada lain dan tiada bukan adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan inti dari ibadah itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih cara mencintai Allah? Sederhana sebetulnya. Mencintai Allah itu hanyalah dengan cara mentaati aturannya, menjauhi larangannya. Sudah, tidak ada yang lain. Untuk mencintai Allah tidak seperti kita mencintai istri. Mencintai istri berarti harus bagaimana? Harus dirasakan oleh istri cinta kita itu, harus dilihat, diperlihatkan, kan begitu ya. Harus berbuat baik, kelihatan berbuat baiknya itu. Karena kalau tidak terasa dan tidak terlihat, ya istrinya tidak merasa dicintai. Begitupun mungkin anak-anak kita. Ketika kita mencintai anak, si anak itu harus ngerasa dicintai, ngelihat bahwa kita itu mencintainya. Kan seperti itu. Tapi kalau Allah tidak butuh itu. Cukup taat perintah Allah, jauhi larangannya. Cukup beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Sehingga kalau misalkan kita ingin diterangkan lebih jelas lagi gitu ya, maka mencintai Allah itu buktinya hanya satu, di mana kita beribadah kepada Allah dengan taat, di mana kita menjauhi larangannya dengan sekuat tenaga. Dan seandainya kita melanggar itu, kita segera kembali kepada Allah atau yang disebut dengan bertaubat. Itu, dan semua itu keuntungannya kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri. Beda dengan cinta kepada makhluk. Ketika suami mencintai istrinya, keuntungannya buat siapa? Buat si istri. Ketika seorang ayah cinta kepada anaknya, keuntungannya buat siapa? Buat si anak. Tetapi ketika hamba cinta kepada Allah, ketika seorang hamba mencintai Allah dengan cara beribadah kepadanya, dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka saat itu keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri. Contoh, ketika kita membuktikan cinta kita kepada Allah di hari Jumat, apa yang kita lakukan? Berarti kita laksanakan Jumat itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Kita buktikan pada diri sendiri kita
bahwa ibadah kepada Allah di hari Jumat itu lebih penting daripada yang lain. Sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk datang ke masjid itu sebelum adzan dikumandangkan. Kenapa? Karena keuntungannya kembali kepada kita sendiri. Ketika kita datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan, ketika kita datang dengan sekuat tenaga ke masjid sebelum khutbah dimulai, apa pahalanya? Buat siapa pahalanya? Buat kita sendiri. Kita akan mendapatkan ampunan Allah selama 10 hari ke belakang, subhanallah. Siapa yang tidak membutuhkan ampunan Allah seperti itu? Siapa yang dalam sepekan kemarin itu bersih dari dosa? Siapa yang sepekan kemarin sama sekali nggak ada dosanya? Saya yakin nggak ada. Kecuali bayi mungkin ya, atau anak-anak yang belum sampai balik. Tapi bagi kita yang usianya sudah di atas balik, sudah dewasa, pasti dari Jumat kemarin sampai sekarang ini dosa demi dosa itu sudah kita lakukan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan mungkin detik demi detik. Seberapa dosa yang kita lakukan selama sepekan kemarin. Maka ketika Allah sudah menjanjikan nih Jumatan nih, ayo siapa yang Jumatannya di awal waktu dapat ampunan Allah selama 10 hari ke belakang, lalu kita semangat. Itulah tanda kita cinta kepada Allah Ta'ala. Ustaz, berarti kalau yang datang yang telat nggak cinta? Cinta juga, cuma kurang cintanya. Ketika orang itu menjalankan perintah Allah dengan seadanya, ya segitulah cintanya. Ketika orang menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya, sekuat tenaga gini yang terbaik, segitulah cintanya. Berarti ketika kita berusaha sekuat tenaga kita ingin melaksanakan perintah Allah sesempurna mungkin, maka setinggi itulah cinta kita kepada Allah, dan sebesar itu pula pahala yang akan kita dapatkan, sebesar itu pula keuntungan yang kita dapatkan baik di akhirat ataupun sejak di dunia sekarang juga. Maka oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang sama-sama merapakan ridho Allah, hanya kepada Allah kita memohon semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, agar kita benar-benar bisa mencintai Allah, agar kita benar-benar bisa menunjukkan cinta kita kepada Allah sebagaimana seharusnya, sehingga keuntungan itu kembali kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang sama-sama merapakan ridho Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini ada pada diri seorang mukmin, maka orang tersebut pasti mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika orang tersebut lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Berarti kalau tadi ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat, ketika Rasulullah SAW mencontohkan dan menerangkan pahala sholat Jumat, bahwa pahalanya itu bisa diampuni 10 hari ke belakang dengan cara melaksanakan ibadah Jumat yang sempurna, lalu kita lakukan itu dengan sekuat tenaga, maka berarti kita sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan contoh Rasulullah SAW sekuat tenaga kita, dan mengalahkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, orang itu akan mendapatkan manisnya iman ketika dia mencintai orang lain itu tidak ada alasan kecuali hanya karena Allah. Tidak ada alasan baginya mencintai orang tersebut kecuali hanya karena Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa cirinya ketika kita mencintai seseorang karena Allah? Atau ketika kita mencintai sesuatu karena Allah? Karena mungkin kita sering dengar itu ya, mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, itu apa maksudnya? Yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Ta'ala itu adalah
Ketika kita mencintai seseorang dan alasan kita mencintai orang itu karena di orang itu ada yang Allah cintai, karena pada diri orang itu ada yang Allah ridhoi, maka pada saat itu kita mencintai orang tersebut karena Allah. Kita ambil contoh. Seorang suami mencintai istrinya karena Allah. Kenapa ketika suaminya ditanya, kenapa Anda mencintai istri Anda? Saya mencintai istri saya karena istri saya orang yang salehah. Dia berbakti pada orang tuanya. Dia taat kepada Allah Ta'ala dengan menutup auratnya sesempurna mungkin. Dan dia taat pada suaminya. Maka saya mencintainya karena itu. Saya mencintai karena dia taat pada Allah, taat pada orang tuanya, dan taat pada saya suaminya. Maka ketika si suami mencintai istrinya karena itu, maka pada saat itu si suami mencintai istrinya karena Allah. Seorang anak mencintai orang tuanya. Kenapa kamu mencintai orang tuamu? Padahal mungkin ada ya, kan kita tahu ya, sebagian anak itu ada yang ditakdirkan ditelantarkan oleh orang tuanya. Ketika anak ini ditelantarkan oleh orang tuanya, kemudian dia ditanya oleh orang lain, kenapa Anda tetap mencintai orang tua Anda? Padahal orang tua Anda tidak mendidik Anda, tidak mengurus Anda. Lalu dia jawab, saya mencintai orang tua saya, berbakti pada orang tua saya karena Allah yang suruh. Tidak peduli dia tidak mendidik saya, tidak peduli dia tidak menyayangi saya, yang penting Allah suruh saya berbakti kepadanya, saya berbakti padanya. Maka pada saat itu si anak ini mencintai orang tuanya karena Allah. Nah, siapa yang bisa melakukan itu, kata Rasulullah SAW, pasti dia mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang ketiga ini kebalikan dari cinta, yaitu membenci. An yakraha an yauda ilal kufri. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Mungkin kalau lebih skup kecilnya kepada maksiat atau dosa. Ketika dia dulu pernah melakukan dosa besar, kemudian dia bertaubat, dia bertekad tidak mau lagi mengulangi. Dia benci untuk kembali kepada dosa yang itu. Maka siapa yang sudah punya perasaan seperti itu, maka dia pasti mendapatkan perasaan manisnya iman. Apa sih manisnya iman itu? Yang paling inti dari manisnya iman adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manisnya iman yang paling inti adalah ketika kita ingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dan ingat, hati tenang itu mahal. Hati tenang itu sekali lagi mahal. Hati tenang tidak akan dimiliki kecuali oleh mereka orang-orang yang sudah mendapatkan manisnya iman. Mau tahu buktinya seperti apa orang yang mendapatkan manisnya iman? Mau tahu seperti apa orang yang sudah tenang hatinya? Allah sudah menunjukkan bukti itu. Lihat saja kaum muslimin Palestina. Sudah dijajah, sudah dibunuh, sudah diburu, sudah seperti apa? Tidak ada manusia yang diperlakukan di dunia ini seperti yang diperlakukan pada mereka. Silakan cari di sejarahnya. Tidak akan kita temui perlakuan manusia kepada manusia lagi seperti yang dialami oleh kaum muslim Palestina saat ini. Tapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tunjukkan kepada dunia, mereka selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala apapun yang mereka alami saat itu. Itulah bukti atau itulah contoh orang yang sudah mendapatkan manisnya iman. Maka bagaimana dengan kita? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya, dan hanya kepada Allah kita memohon agar kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan manisnya iman, hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa mencintai Allah, hamba-hamba Allah yang bisa mencintai semua yang ada di sini kita hanya karena Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma anjil mustad'afina minhum ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina minhum ala yahud adh-dhalimin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.